application review, business review, investment, lifestyle, social politic. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, lovers and haters. Salam cerdas Indonesiaku. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas debat ketiga. Yang dalam hal ini adalah debat kedua capres ya, karena debat keduanya itu adalah debat cawapres. Jadi kita sebut saja lah ini debat ketiga. Apa yang bisa kita simpulkan dari debat ketiga ini? Nah, saya dapat sebuah meme ya, yang saya setuju nih dengan ini. Nih, Anda kita lihat nih ya meme-nya ya. Kesimpulan debat ketiga ini adalah pada tanggal 7 Januari 2024 hari Minggu, di mana Pak Prabowo itu bahas mengenai negara, keamanan, geopolitik, dan lain-lain. Sedangkan Anies dan Ganjar kong kali kong, sekongkol, keroyokan itu bahas Prabowo. Anda boleh bilang, alah Pak Chandra masa lalu belain Prabowo. Kita lihat faktanya ya. Maka dari itu jangan di skip video saya sampai habis. Saya telanjangi yang namanya Anies dan Ganjar yang salah data dan salah strategi. Anda mungkin nggak tahu gitu, tapi saya tahu. Nah, oke deh. Nah, kita mulai satu persatu ya. Ada sebuah video ya. Nah, di video ini kita lihat bagaimana Anies dan Ganjar sekongkolan gitu ya, mengeroyok Pak Prabowo sambil merendahkan militer Indonesia. Ini memalukan ya. Kedua pasangan capres, maksud saya kedua pasangan paslon, di mana capres yang paslon 1 Anies, yang ketiga adalah Ganjar, nggak ngerti gitu soal militer, bahwa Indonesia itu posisinya di mana, malah merendahkan. Nah, kita lihat nih ya, sebuah video. Video ini menarik. Yuk kita dengarkan. Ketika kekuatan militer Indonesia jadi bahan olok-olok Ganjar dan Anies. Pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silakan Pak Ganjar. 5 juga. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah 5 Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Anda lihat ya, kedua orang ini, Anies dan Ganjar, itu mengolok-olok Pak Prabowo sekaligus merendahkan posisi militer Indonesia di negara, di dunia maksud saya ya. Dua orang ini nggak tahu gitu posisi Indonesia, maksud saya militernya seperti apa ya. Diawali dengan pertanyaan Pak Anies ya kepada, ini di tengah-tengah perdebatan. Loh, dia itu bukan menanyakan mengenai bagaimana strategi pertahanan kalau Anda Pak Ganjar terpilih jadi presiden, enggak, malah nanya, menurut lu Pak Prabowo dapat nilai berapa nih? Itu kan berarti lu membicarakan Prabowo, bukan membicarakan soal negara. Kemudian Ganjar bilang 5, Pak Anies bilang ketinggian lu 5, udah sebut aja, jangan di bawah 5, ayo sebut berapa kayak gue gitu, kata Ganjar. Anies bilang 11, mula-mula sih Ganjar terlihat kaget, tapi Anies malah tambang ledek, 11 dari 100. Itu kan sama aja dapat nilai 1,1 gitu kan. Tung ledek dia. Nah, kalau kita lihat tadi videonya, Anda bisa lihat ya posisi Indonesia di dunia itu militernya seperti apa. Ya, nggak usah saya bahas satu persatu deh ya. Oke, jadi benar itu meme yang tadi pertama kali saya pertunjukkan, bahwa Prabowo membahas negara, Anies dan Ganjar membahas Prabowo. Nah, ini kan norak ini ya. Maka dari itu Pak Jokowi menyinggung soal serangan personal di debat ketiga, enggak mengedukasi. Iya, cara Anies dan Ganjar ini tidak mengedukasi masyarakat yang mau nonton debat. Iya kan? Itu malah kayak ngecengin Prabowo gitu.
Itu kan bukan debat namanya. Nah, saya bingung ya, KPU tidak sebut saja men-skor atau memberikan tanda kutip lah hukuman kepada Ganjar dan Anies. Pak Chandra ngebelain Pak Prabowo. Enggak. Ini Pak Jokowi juga ngomong, alah Pak Jokowi kan pro Pak Prabowo. Enggak. Enggak begitu caranya. Nah, gini deh ya. Di sini dia melihat bahwa ada soal serangan ke personal, ya, bukannya membicarakan visi dan kebijakan, ya. Kalau saling serang nggak apa-apa, tapi diseranglah kebijakannya, polisinya, visinya, bukan menyerang orangnya, gitu. Astaga, jadi itu nggak baik, kata Pak Jokowi, dan tidak mengedukasi. Jadi banyak masyarakat yang kecewa dengan debat ketiga pada hari Minggu malam itu, ya. Oleh karena itu dia minta debat di format lebih baik lagi. Oke? Nah, di sini kita tahu pada hari Minggu itu temanya adalah mengenai pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik hingga politik luar negeri. Mau taruh sama saya? Yang tahu ini semua itu Pak Prabowo, bukannya Ganjar yang cuman gubernur Jawa Tengah, itu pun kemiskinannya banyak di Jawa Tengah. Bukannya Pak Anies yang profesor, tapi cuman main di kampus-kampus, di penelitian. Oke lah, dia pernah jadi gubernur Jakarta. Lingkupnya cuman Jakarta. Ganjar, lingkupnya cuman Jawa Tengah. Loh, ini mainannya Pak Prabowo. Jadi kalau Anda menilai, wah Pak Prabowo ternyata menteri dipermainkan. Ya betul, dia dipermainkan, ya. Dilecehkan lah menurut saya, ya. Karena mereka ini dua, Anies dan Ganjar, itu nggak ngerti apa-apa. Dia cuma dengar dari mentor-mentornya sehari atau beberapa hari sebelum debat. Dan itu pun datanya salah. Nanti saya kasih lihat, ya. Nah, jadi di sini, ya sekali lagi soal skor tadi, ya. Di sini dipermainkan. Jadi di sini dikatakan bahwa kesejahteraan para prajurit tidak dipikirkan secara serius. Wah, itu tuduhan yang ini sekali, ya. Soal keselamatannya tidak didukung oleh polisi dan segala macam, kata Ganjar, ya kan? Nah, kalau saya lihat, ya, dari serangan-serangan itu terlihat memang mereka dua itu memang nanti kita lihat ya beritanya, memang mereka tuh menjalin komunikasi karena mereka tahu kalau terjadi dua putaran, putaran pertama pasti Prabowo pemenang, ya. Runner up-nya bisa paslon 1, bisa paslon 03. Makanya mereka ini mau kalau bisa jangan satu putaran. Ya kan? 2 putaran lah, ya pokoknya kalau lu jadi runner up, gua dukung lu dah. Atau kebalikannya, kalau lu yang jadi runner up, gua dukung lu lah, kayak kira gitu. Sepertinya itu diimplementasikan di debat pada Minggu malam. Kita lihat satu video ya, satu video yang mana dari TKN Prabowo Gibran memberikan tanggapan dari atau atas debat itu. Yuk kita dengarkan videonya yang menarik ini, ya. Oke, bentar, nih. Jadi bagi saya, Mas Anies kehilangan otoritas untuk bicara tentang etik dan moral. Karena apa yang dilakukan oleh Mas Anies hari itu, hari ini kita nggak bicara rekam jejak beliau yang memang bagi saya sudah kehilangan otoritas etik dan moral. Pada hari ini juga beliau menunjukkan memang beliau sangat kehilangan otoritas etik dan moral, apalagi bicara itu. Dari mana saya menilai itu? Pertama, Anda lihat ini Tempo itu mengecek fakta. Misalnya Tempo hari ini menemukan, Mas Anies menyebutkan ada belanja Kemhan 700 triliun belanja alutsista bekas. Itu adalah kebohongan yang teramat sangat dipertontonkan Mas Anies untuk sekedar mau menjatuhkan Pak Prabowo. 2023 yang namanya anggaran Kemhan itu 131 triliun. Yang dibelanjakan untuk alutsista itu ada sekitar 30 triliun. Dari mana data yang menyatakan 700
triliun dibelanjakan untuk alutsista bekas. Sekali lagi, menggunakan data palsu, menyebarkan hoak untuk sekedar memfitnah dan menjatuhkan orang lain, orang yang selama ini punya komitmen terhadap bangsa dan negara, itu tentu adalah tindakan yang haus kekuasaan tapi abai etika. Kedua, coba Anda perhatikan, Mas Anies secara terbuka menyatakan tidak ada yang rahasia dalam pertahanan. Itu pernyataan yang sangat berbahaya untuk Indonesia. Ada yang tidak rahasia, ada yang rahasia tentu. Dan Pak Prabowo tahu persis seperti disampaikan oleh Mas Sukamta dan Bang Andreas. Ada yang rahasia dan ada tidak. Ketiga, yang ini juga nggak kalah berbahaya. Misalnya ya, Pak Prabowo sejak awal menyatakan dalam diplomasi internasional yang harus kita tunjukkan di awal itu adalah advantage-nya kita. Kita kuat ekonomi, kita kuat pertahanan, kita kuat sosial budaya dan sebagainya. Ketika kita datang di arena diplomasi dengan kekuatan itu, maka kita akan disegani. Maka kita akan dihormati. Berbeda dengan Mas Anies tadi. Mas Anies datang dengan omong-omong, mau gombal. Jadi ibaratnya begini, ini Mas Anies dalam diplomasi luar negeri mau seperti cowok yang penuh gombal. Jadi datang ke pacarnya atau calon istrinya dengan ngomong, saya akan mensejahterakan Anda. Saya akan bikin ekonomi kita lebih baik. Jangan khawatir deh, saya punya mobil. Ternyata dompetnya kosong. Ternyata nggak punya kerjaan. Jadi cuma gombal dan omong-omong. Nggak bisa begitu dalam diplomasi. Oke, itu catatannya dari Bang Daniel ya. Nah, menarik ya tadi videonya, saya summary aja. Anies salah data. Dia bilang ada 700 triliun yang dibelanjakan untuk alutsista. Yang mana cuma 30 triliun. Itu pun dicek sama Tempo, ya kan? Kemudian soal Anies minta Prabowo ungkapkan data-data mengenai kekuatan militer atau pertahanan Indonesia. Ya nggak bisa dong. Benar tadi ada data yang boleh diungkapkan, ada yang tidak boleh. Masa diungkapkan? Lagi pula dari awal sih dari debat 1, 2, 3 saya melihat ini debat itu benar-benar harus diperbaiki. Nggak seperti debat di Amerika. Masa orang jawab hanya dalam 1 sampai 2 menit. 1 menit untuk menjelaskan itu, ya gimana dong gitu ya. Sesuatu harus dijelaskan dalam 1 menit. Ya dong harus bisa. Ya bukan soal harus bisa. Kalau untuk mengadu gagasan, coba kita lihat debat-debat di Amerika. Enggak seperti cuman 1 menit. Adalah lebih panjang gitu ya. Oke deh. Kemudian, tadi soal 700 triliun yang kata Anies, padahal datanya cuma 30 triliun ya. Kedua, soal data pertahanan yang Anies bilang, buka aja. Ya nggak bisa lah dibuka gitu ya. Dan yang ketiga, Pak Prabowo kan bilang, supaya kita bisa disegani, kita harus tunjukkan dong kekuatan kita dan lain-lain, misalnya militer dan lain-lain. Kalau Anies enggak, mengadakan kunjungan-kunjungan gitu ya. Lah itu kayak cowok ngegombal gitu kan. Ya, Anda dengar sendiri kan tadi videonya, ya saya setuju. Jadi nggak ada etikanya itu yang namanya Anies. Lah iyalah. Masa di dalam debat dia mempertanyakan di mana etikanya seorang Gibran menjadi cawapres gitu kan ya. Padahal nih Anda lihat nih beritanya, Pak Mahfud sudah bilang dari jauh-jauh hari itu sudah sah secara hukum. Masih ngomong mengenai etika bagaimana Gibran bisa menjadi cawapres. Oh ini lagi diskusi atau debat mengenai pertahanan ya, mengenai geopolitik. Kok lu ngomong Gibran? Betul dia, dasmu etik gitu ya. Itu kan kalau orang Banyumas gitu ya, kalau nggak salah bilang dasmu etik. Bagus dibilang dasmu etik, karena dia memang nggak punya etika. Nah gini deh, bagaimana dia selama ini yang janjiin rumah DP 0%. Jadi, nggak jadi. Janjiin rumah DP 0% aja nggak pernah kejadian. Bagaimana jadi presiden mau memajukan militer? Terus soal anggaran lem Aibon, DKI Jakarta berapa itu? 82 miliar. Lah, lem Aibon aja 82 miliar. Lah ini mau memajukan militer. Aduh gimana? Lah kalau orang Jawa Timur bilang jancuk gitu ya. Mohon maaf ya, jancuk itu buat orang Jawa Timur tuh nggak kasar gitu ya. Sorry ya. Oke deh. Yuk, kita lihat lagi
Video berikutnya, kesalahan data dari Ganjar. Tadi kan kesalahan data dari Anies ya, yang ngoceh-ngoceh 700 triliun seakan-akan mau ngomporin masyarakat Indonesia, padahal cuma 30 triliun ya. Lagi pula ntar saya bahas mengenai kenapa harus beli pesawat bekas. Nah, ini kesalahan data Ganjar. Kita dengar video dari mantan Kepala Staf Angkatan Udara ya. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marskal TNI Purnawirawan Imam Sufaat, mantan Kepala Staf TNI AU tahun 2009-2012, menyatakan bahwa pada tahun 2009 tidak ada tawaran hibah yang disampaikan oleh Kementerian Pertahanan ke TNI Angkatan Udara. Karena pada waktu itu kita ingin memenuhi minimum essential force dengan mendatangkan pesawat secara cepat, dan kita menerima tawaran dari Amerika Serikat yaitu sebanyak 30 pesawat F-16 yang bekas yang bisa kita operasionalkan, dan ternyata pesawat tersebut sampai dengan saat ini menjadi tulang punggung dari TNI Angkatan Udara. Pesawat Mirage 2000-5 yang ditawarkan pada saat ini sudah kita kirimkan penerbang untuk uji coba. Ada penerbang F-16, penerbang Sukhoi, dan penerbang Hawk mencoba, dan pesawat tersebut kondisinya sangat baik dan tidak kalah. Ya kan? Ganjar salah data. Dia bilang di tahun 2009 tuh ada dana hibah lah dari Kementerian Pertahanan kepada TNI Angkatan Udara. Dibantah sama mantan Kepala Staf Angkatan Udara ini, Imam Sufaat. Ya, jadi Ganjar dapat data dari mana? Atau belajarnya atau contekannya itu enggak komplit ya. Dan soal pesawat Mirage 2000-5 yang mau dibeli itu bagus katanya, kan sudah dikirim itu penerbang-penerbang Indonesia ya. Yang penerbang F-16, penerbang Sukhoi, dan penerbang Hawks. Oke, ya, kondisi pesawatnya sangat baik. Oke, lu mau ngomong apa lagi? Oke, nah, kita lihat ya di sini ya. Yang ngomongin kenapa, intinya seakan-akan Prabowo tuh seperti disudutkan membeli pesawat bekasnya. Kita lihat ya. Ini berita 2 tahun lalu ya, mengenai Malaysia yang mau membeli F-18 dari Kuwait. Pesawat bekas F-18 dari Kuwait. Malaysia loh ya, tetangga kita. Siapa lagi? Iran juga mau membeli jet tempur Rusia bekas ya. Nah, kemudian negara maju juga ada loh, ya. Ada siapa? Kanada mau beli 25 jet tempur F-18 yang pernah dipakai oleh Australia. Kanada loh. Saya yakin keuangan Kanada jauh lebih akeh gitu ya, lebih kaya raya daripada Indonesia. Beli pesawat bekas yang pernah dipakai oleh Australia. Loh, kenapa Indonesia kalau beli pesawat bekas malu? Itu satu. Kedua, Pak Prabowo juga menyatakan dulu waktu zaman Soekarno juga pesawatnya bekas semua. Jadi di mana masalahnya beli pesawat bekas ya? Jangan menciptakan image dengan tidak mengedukasi masyarakat seakan-akan kalau beli pesawat bekas itu bahaya. Ya kalau belinya bekas yang nggak bisa diterbangkan ya bahaya ya. Aduh, saya nggak ngerti ini cara pikir para capres 01 dan 03. Nah ini dia nih liputan 6 ya yang bilang kubu Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo terus bangun komunikasi. Ini mungkin untuk menghadapi debat tanggal 7 Januari kali ya, dipikirkan seperti itu. Nah, di sini FIFA bilang hasil survei menunjukkan bahwa warga tidak suka debat saling serang dan menjatuhkan. Nah, pengamat bilang Anies salah strategi. Ya juga Ganjar lah. Tapi kan dipicu oleh Anies, ya kan? Oke, nah kemudian jadi apa nih yang bisa disimpulkan? Ya, banyak sih yang disimpulkan ya. Jadi di sini
kita harus akui bahwa kemampuan dan pengetahuan Pak Prabowo mengenai pertahanan, keamanan, geopolitik, dan lain-lain itu melekat pada dirinya. Orang dia Menteri Pertahanan. Sedangkan dua pasangan lain itu, ya, cuman baca textbook, ya, cuman dengar dari tim pembisik gitu. Dia nggak menjiwai, tapi seakan-akan ngerti gitu. Ya kan saya bilang, Ganjar kan bekas gubernur Jawa Tengah, ya, mana tahu dia soal pertahanan. Itu pun Jawa Tengah termasuk provinsi dengan kemiskinan tertinggi, ya. Aduh, kemiskinan aja nggak bisa diatasi. Ya mungkin karena seneng nonton bokep gitu ya. Kemudian Anies ketika jadi gubernur DKI Jakarta janji mau kasih rumah DP 0% nggak pernah kejadian. Lah ini mau ngomong soal pertahanan. Lah iyalah lu cuman dibisikin oleh tim lu gitu ya. Jadi Pak Prabowo ini lebih clear lah dalam menjabarkan secara teknis dan aplikatif ya. Tapi kalau Anies lebih teoritis ya. Kalau Ganjar tuh cuman copy dari textbook lah, dari mentor gitu ya. Nah Anies waktu malam itu lebih fokus menyerang Prabowo. Itu adalah soal etika lah. Padahal dia sendiri nggak punya etika gitu ya. Sehingga muncul kong kali kong keroyokan dengan Ganjar ya. Padahal dia tidak tahu konsep pertahanan keamanan, geopolitik maupun hubungan internasional. Masa hubungan internasional melakukan kunjungan-kunjungan? Aduh, Anda nonton lagi dah ya. Kemudian Anies dan Ganjar di sini kesalahannya strateginya ya. Dia menempatkan Pak Prabowo seakan-akan sudah jadi presiden yang harus diserang gitu. Blow on kan ya, blow on banget lah menurut saya. Mohon maaf ya. Dia bukan menempatkan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, sehingga Ganjar dan Anies ini selalu melemparkan semua kekurangan pemerintah kepada Prabowo. Padahal misalnya ya, Pak Mahfud itu masing orang pemerintahan ya. Kemudian Caimin menterinya juga orang pemerintahan. Jangan gitu dong ya. Anies jelas tidak menguasai konsep soal geopolitik ya. Konsep Anies itu banyak ngarang. Kalau orang ngerti geopolitik dia ngarang. Seperti pernyataannya ingin membawa Indonesia menjadi pemimpin utama global. Lah lu ngasih rumah DP 0% aja nggak pernah kejadian. Lah padahal visi seperti itu adalah visi partai politik, bukan visi capres yang terdaftar di KPU. Jadi dia nggak boleh bilang mau membawa Indonesia sebagai pemimpin utama global, ya. Jadi visi besar itu bukan visi 5 tahun jadi presiden. Jadi gitu dong nih, lu gimana katanya profesor, ya. Oke, Ganjar memang secara teori ngomongnya keren gitu. Tapi itu teori ya, nggak ngerti praktek, ya. Sekali lagi Anies, pernyataannya mau membawa delegasi kebudayaan. Dari mana lu bawa delegasi kebudayaan dalam setiap kunjungan presiden ke luar negeri? Itu bisa meningkatkan hubungan internasional, geopolitik, dan ketahanan keamanan. Nggak masuk akal kan? Mau membuka restoran kuliner Indonesia di berbagai negara, apa hubungannya? UMKM dalam negeri aja masih banyak masalah. Lu mau ngomong bikin restoran kuliner Indonesia di berbagai negara. Astaga, ngarangnya pinter ini memang lah soal ngarang ya. Masih banyak lagi ya soal tadi data pertahanan dibuka di publik. Dia nggak ngerti data pertahanan itu rahasia. Memang ada yang boleh dibuka. Misalkan beli pesawat itu berapa. Itu pun dia salah data. Bilang 700 triliun. Padahal yang dibelanjakan cuma 30 triliun ya. Jadi serangan-serangannya terhadap Prabowo itu soal alutsista bekas. Suatu hal yang imajiner dan halusinasi ya. Padahal semua pembelian itu sesuai undang-undang. Ya, sudah diatur oleh undang-undang, disepakati oleh Menteri Keuangan dan DPR, komisi terkait. Jadi jangan bilang itu maunya Prabowo, itu sudah dibahas oleh Menteri Keuangan dan DPR. Ya, astaga. Jadi bukan kesalahan Prabowo. Dan membeli pesawat Mirage itu pun akhirnya kan di-cancel. Itu juga bukan kesalahan Pak Prabowo, tapi karena anggarannya kurang.
Jadi jangan bilang lu 700 triliun lu, padahal cuma 30 triliun, dan kalau di cancel karena anggarannya kurang, ya. Nah, masih banyak lagi ya. Jadi intinya soal keamanan, geopolitik, dan luar negeri itu nggak bisa dilakukan hanya retorika, pintar ngomong, tapi nggak pernah ada di lapangan. Sok ngasih nilai 5, sok kasih nilai 11 dari 100. Itu menjijikan gitu ya. Itu hanya dimiliki kemampuan itu oleh Prabowo. Jadi nggak usah debat pun, orang pun tahu. Yang menguasai keamanan, geopolitik itu cuman Prabowo, bukan Ganjar, yang ex-gubernur Jawa Tengah yang lokasinya cuman lokal. Dan siapa lagi itu satu namanya Anies ya, yang cuman bekas gubernur Jakarta, yang lingkupnya cuman daerah gitu. Beda dengan Pak Prabowo yang sudah Menhan dan bekas militer pula ya. Nggak ada di capres-capres lainnya kalau mau ngomong soal geopolitik, keamanan, lain-lain gitu ya. Astaga. Dan masih banyak lagi di sini ya. Jadi kemudian jelas bahwa kapasitas Pak Prabowo sebagai pakar pertahanan yang aplikatif ya, itu sudah jelas ya. Sedangkan para capres yang satu siapa? Anies, dan yang tiga itu Ganjar, cuman teoritis, hasil coaching dari mentor-mentor mereka beberapa hari sebelum debat. Jadi yang dia ngomongkan teori. Jadi debat semalam itu justru menjelaskan kemampuan Pak Prabowo ya. Memang kalau soal ngomong, ngoceh itu ya pinter lah. Kita bilang Anies kan profesor, kata Prabowo. Ganjar memang gitu ya. Memang itulah ya. Dan waktu yang menjelaskan cuma 1 menit. Itu debat apa gitu ya. Gimana mau menjelaskan hal yang kompleks dalam 1 menit? Itu jelas Pak Prabowo sebagai Menhan selama 4 tahun ini cakap. Bahkan mampu mengurus COVID dengan baik. Coba tanya, siapa yang mengurus COVID dengan baik selama pandemi? Pak Prabowo, ya. Waduh, masa nggak tahu sih? Itu Wisma Atlet siapa yang kelola? Nah, jadi Pak Prabowo itu bukan hanya senior di bidang usia, tapi juga ilmu dan wawasan, khususnya pertahanan, keamanan, geopolitik, dan luar negeri. Jadi sudah jelas, beda dengan calon seperti Ganjar yang cuma taunya Jawa Tengah, dan Anies yang cuma taunya di kampus dan Jakarta. Itu pun gagal soal rumah DP 0%. Ya, astaga. Jadi jelas ya, penguasaan utuh tuh cuma punya Pak Prabowo soal pertahanan, keamanan, geopolitik, dan luar negeri. Ya, dari ASEAN, Palestina, sampai Ukraina. Ya, semua dijelaskan oleh Pak Prabowo secara realistis, terukur, dan aplikatif, baik sebagai Menhan atau sebagai calon presiden mendatang. Bukan Ganjar dan Anies yang cuman taunya textbook, bisikan dari para mentornya, dan cuman selama ini cuman terbukti, itu pun saya nggak bisa bilang terbukti ya, Anies gagal soal DP 0%. Jawa Tengah ketika ditinggalkan oleh Ganjar masing sebagai salah satu provinsi termiskin di Indonesia. Terus mau ngomong soal pertahanan, jauh lah coy ya. Oke deh, itu aja dari saya. Semoga ini bisa mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat, atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, terima kasih.